Kitab 2 Raja-Raja. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari, jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, 'Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Sebab itu, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.'" Lalu bertanyalah ia kepada mereka, "Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan mengatakan perkataan ini kepadamu?" Jawab mereka kepadanya, "Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya." Maka berkatalah ia, "Itu Elia, orang Tisbe." Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai Abdiallah, Raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai Abdiallah, beginilah titah raja, segera turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya,
Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit, memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang, biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, Turunlah bersama-sama dia. Janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, Beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 2 Raja-Raja 1. Tuhan Yesus memberkati. Latar belakang singkat daripada pasal ini adalah menceritakan masa akhir daripada pemerintahan Raja Ahazia, yaitu Raja Israel Kerajaan Utara, yang memilih jalan ketidaktaatan kepada Tuhan. Setelah jatuh sakit akibat kecelakaan, Ahazia tidak mencari Tuhan, melainkan meminta petunjuk kepada Baal Zebub, dewa orang Filistin di Ekron. Di ayat 1-8, mencari pertolongan yang salah. Ahazia mengutus orang-orangnya untuk bertanya kepada Baal Zebub, apakah ia akan sembuh? Tuhan murka karena Ahazia mengabaikan Tuhan yang hidup dan lebih percaya kepada ilah asing. Tuhan lalu mengutus Nabi Elia untuk menyampaikan firman bahwa Ahazia tidak akan sembuh dan pasti mati. Saat menghadapi krisis, siapa yang pertama kita cari? Tuhan atau ilah-ilah modern seperti kekuasaan, uang atau manusia? Di ayat 9-12, otoritas firman Tuhan tidak bisa diabaikan. Ahazia mengirim 2 pasukan masing-masing 50 orang untuk menangkap Elia. Namun karena kesombongan dan sikap memaksa, api turun dari langit dan menghabisi mereka. Ini menegaskan bahwa firman Tuhan tidak bisa diperlakukan dengan semena-mena. Tuhan bukan hanya penuh kasih, tetapi juga kudus dan berdaulat. Firman-Nya harus dihormati, bukan dilawan. Di ayat 13-15, kerendahan hati mendatangkan keselamatan. Pasukan ketiga datang dengan sikap rendah hati, memohon belas kasihan. Tuhan menyelamatkan mereka dan mengizinkan Elia pergi bersama mereka menghadap raja. Kerendahan hati membuka jalan bagi anugerah dan keselamatan. Di ayat 16-18, akhir dari ketidaktaatan. Elia kembali menegaskan firman Tuhan. Ahazia mati sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kisah ini menutup hidup seorang raja yang tidak mau bertobat dan tidak mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan pasti digenapi, baik berkat bagi yang taat maupun peringatan bagi yang menolak.
Dalam setiap keadaan hidup, Tuhan rindu kita datang kepadanya terlebih dahulu. Mungkin hari ini kita sedang sakit, lemah, bingung, atau menghadapi persoalan besar. Firman Tuhan dari pasal ini mengingatkan kita, Tuhan tetap berdaulat, firman-Nya tetap berkuasa, dan kasih-Nya tersedia bagi hati yang mau merendah. Karena itu, mari kita sama-sama belajar untuk tidak mencari pertolongan di luar Tuhan, tidak mengeraskan hati saat ditegur firman, datang kepada Tuhan dengan iman dan kerendahan hati. Tuhan yang sama yang berbicara lewat Elia adalah Tuhan yang setia menolong kita hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.